Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rencitia, kelas 3A jurusan Tadris Matematika. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari UAS Fikih Ibadah. Pertanyaan yang pertama adalah, bagaimanakah tata cara dalam melaksanakan sholat jamak dan sholat qasyar? Jawabannya adalah, salat jamak adalah meringkas dua waktu salat dalam satu waktu. Salat jamak ada dua macam, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Yang pertama, jamak takdim. Jamak takdim yaitu meringkas atau mengerjakan dua salat fardu sekaligus di waktu salat yang pertama, yaitu salat zuhur dan asyar dikerjakan saat waktu zuhur. Salat maghrib dan isya dikerjakan dalam waktu maghrib. Yang kedua, jamak takhir. Jamak takhir yaitu meringkas atau mengerjakan dua salat fardu sekaligus di waktu salat yang terakhir, yaitu salat zuhur dan asyar dikerjakan saat waktu asyar, dan salat maghrib dan isya dikerjakan dalam waktu isya. Tata cara salat jamak takdim. Niat salat jamak takdim zuhur dan asyar atau dilakukan saat waktu zuhur. Niatnya, usolli fardol zuhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asyri adaan lillahi ta'ala. Setelah selesai sholat zuhur, langsung dilanjutkan sholat asyar dengan bacaan niat, usolli fardol asyri arba'an raka'atin majmu'an ma'al zuhri adaan lillahi ta'ala. Kemudian niat salat jamak takdim maghrib dan isya dilakukan saat waktu maghrib. Usolli fardol maghribi salasa raka'atin majmu'an ma'al isya'i jam'ah takdimin adaan lillahi ta'ala. Setelah selesai salat maghrib, langsung dilanjutkan salat isya dengan bacaan niat, usolli fardol isya'i arba'a raka'atin majmu'an ma'al maghribi jam'ah takdimin adaan lillahi ta'ala. Kemudian tata cara salat jamak takhir. Niat salat jamak takhir zuhur dan asyar. Usolli fardol zuhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asyri adaan lillahi ta'ala. Setelah selesai salat zuhur, langsung dilanjutkan salat asyar dengan bacaan niat, usolli fardol asyri arba'a raka'atin majmu'an maz zuhri adaan lillahi ta'ala. Kemudian niat salat jamak takhir dan maghrib dan isya. Usolli fardol maghribi salasa raka'atin majmu'an ma'al isya'i jam'ah takhirinin adaan lillahi ta'ala. Setelah selesai salat maghrib, langsung dilanjutkan salat isya dengan bacaan usolli fardol isya'i arba'a raka'atin majmu'an ma'al maghribi jam'ah takhirinin adaan lillahi ta'ala. Kemudian tata cara salat qasyar. Yang pertama yaitu membaca niat salat qasyar. Yang kedua, melakukan salat zuhur terlebih dahulu dengan 2 rakaat jika jamak takdim. Kemudian yang ketiga, dilanjutkan dengan membaca niat salat
sholat qasyar untuk sholat asyar. Baru melaksanakan sholat asyar dengan 2 rakaat. Kemudian pertanyaan yang kedua, sebutkan langkah-langkah dalam penyelenggaraan jenazah. Jawabannya adalah yang pertama, jenazah harus dimandikan. Kemudian setelah dimandikan, jenazah dikafankan. Kemudian disolatkan. Dan yang terakhir, jenazah dikuburkan. Kemudian pertanyaan yang nomor 3, bagaimana pandangan saya tentang melaksanakan haji dari hasil korupsi? Menurut pendapat saya, tidak menerima pahala. Mereka yang menunaikan ibadah haji dengan harta haram tidak menerima pahala. Mazhab Hambali pun menyatakan bahwa haji yang dibiayai dengan harta haram itu tidak sah. Karenanya, mereka harus mengulang hajinya pada tahun depan karena hajinya tahun ini tidak sah. Karena seorang muslim tidak boleh mencampurkan antara ibadah dan hal-hal yang batil. Haji bukan hanya dipandang secara rangkaian upacara formal, tetapi kebersihan harta sebagai penggerak manasik haji itu sendiri mesti dipastikan, bukan asal berangkat haji. Pandangan mazhab Hanbali bisa secara moral menghentikan kezaliman, suap, kecurangan, korupsi, atau kejahatan umat Islam dalam menjalankan praktik bisnis, mengemban jabatan publik, atau menjalani kesehariannya sebagai pegawai negeri sipil dan profesi lainnya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, sebutkan dalil tentang taharah. Jawabannya adalah Innallaha yuhibbu tawabina wa yuhibbu mutatahhirin. Artinya adalah sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Kemudian dalil yang kedua yang berbunyi la yuqbalu hisolata bighairi tahuru. Artinya adalah Allah tidak akan menerima salat yang tidak dengan bersuci. Hadis riwayat Muslim. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa taharah merupakan kegiatan bersuci dari najis maupun hadas. Untuk mengetahui mana yang dimaksud dengan najis dan mana yang dimaksud dengan hadas, maka dari itu seseorang yang mau beribadah harus terhindar dari najis dan hadas. Baik, itulah yang dapat saya jawab dari pertanyaan UAS. Demikianlah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.